Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini adalah pertemuan keempat kita dalam mata kuliah Sistem Kendali Cerdas dan kita masih berbicara tentang fuzzy logic ya. Oke, jadi untuk materi hari ini adalah tentang inferensi ya, bukan interferensi karena orang kadang-kadang suka salah menyebutkan interferensi dengan inferensi. Inferensi dan interferensi adalah dua istilah yang berbeda. Interferensi itu biasanya digunakan untuk pemrosesan sinyal, di mana itu adalah bentuk penggabungan dua buah sinyal dan lain-lain. Sementara inferensi itu adalah pengambilan kesimpulan. Ya, jadi di sini sebenarnya kita sudah mulai masuk ke inti dari sistem fuzzy itu sendiri, yaitu inferensi, di mana kita akan belajar bagaimana cara kita mengambil kesimpulan berdasarkan premis atau antecedent yang ada. Minggu kemarin kita juga sudah belajar istilah-istilah membership value dan membership function atau derajat keanggotaan, itu ekuivalen dengan membership value, dan juga fungsi keanggotaan yang ekuivalen dalam bahasa Inggrisnya dengan membership value. Jadi, membership function. Jadi, membership function atau fungsi keanggotaan itu menyatakan bentuk dari fazinya. Bisa trapesium, segitiga, sigmoid, atau bell curve. Biasanya yang dipakai itu. Sementara membership value itu menentukan derajat keanggotaan yang nilainya bisa berasal antara 0 sampai 1. Derajatnya itu bisa dia merupakan anggota penuh, misalkan benar-benar cepat, nilainya 1, setengah cepat 0,5, agak cepat 0,25, dan lain-lain. Dan itu adalah sistem fuzzy itu sendiri, di mana segala sesuatu hal yang bersifat nggak jelas atau kabur itu kita berusaha nyatakan dalam fungsi derajat keanggotaan. Oke, jadi ini adalah sistem inferensi fuzzy. Jadi inferensi itu pengenarikan atau pengambilan kesimpulan, dan kita akan belajar sebenarnya cara kita mengambil kesimpulan itu seperti apa. Ya, jadi tarikan kesimpulan dari sekumpulan kaidah fuzzy yang minimal harus ada dua buah kaidah fuzzy ya, misalkan cepat, lambat, dan lain-lain. Nah, input fuzzy inferensi sistem itu crisp. Crisp itu artinya tajam. Jadi inputnya itu jelas. Lalu kita buat kabur dengan sistem fuzzy-nya. Maksudnya apa? Misalkan inputnya berupa kecepatan, ya, kecepatannya itu jelas. 30 km per jam, 31 km per jam, 35,5, 47, semuanya jelas dalam bentuk angka. Itu yang dimaksud dengan istilah crisp value. Nilai angkanya jelas. Kalau misalkan Anda menggunakannya di dalam sistem kendali di dunia elektro, inputnya itu adalah berupa hasil pembacaan sensor. Ya, dan ada begitu banyak sensor di dunia ini, karena begitu banyak hasil pengukuran yang perlu kita deteksi. Misalkan flow, kemarin kita belajar SCADA, kita juga tahu bahwa untuk sistem SCADA pengukurannya ya
paling arus, tegangan, frekuensi, lalu faktor daya, dan juga mungkin fasanya. Tapi kalau di dunia industri ada begitu banyak sensor ya. Untuk flow meter itu sendiri itu ada begitu banyak jenis dan metodenya. Jadi memang kita nggak usah khawatir dengan kehabisan sensor karena ada begitu banyak ya, dan ada begitu banyak yang bisa kita kendalikan. Tapi intinya adalah pembacaan dari sensor itu crisp atau tajam. Maksudnya kita nggak mungkin mendapatkan sensor yang inputnya sedang, dingin, panas. Tapi dalam sistem fuzzy ini kita akan menerjemahkan pembacaan yang crisp tadi menjadi sesuatu yang fuzzy atau kabur. Contohnya tadi kecepatan, inputnya crisp, tajam, tetapi dalam proses selanjutnya kita akan memetakan kondisi crisp tadi menjadi sesuatu yang fuzzy, yaitu cepat, lambat, sedang. Tergantung dari membership functionnya, jumlahnya. Kalau 5 bisa jadi sangat lambat, sedang, cepat, sangat cepat. Output fuzzy inference systemnya itu juga crisp atau tajam ya. Jadi outputnya itu biasanya nanti terhubung ke aktuator. Aktuatornya bisa berupa apapun yang mau kita kendalikan, misalkan suhu, berarti aktuatornya pemanas. Kecepatan kipas, berarti aktuator motor kipas, servo. Lalu misalkan kecepatan aliran, berarti aktuatornya adalah flow, valve untuk mengatur buka tutup aliran, dan banyak lagi. Jadi itu apa yang dimaksud dengan output phase yang tajam. Nah, untuk fuzzy inference system, bagian outputnya itu biasa dibagi menjadi 2, yaitu metode Mamdani dan metode Sugeno. Ya, kalau Anda lihat sebenarnya prinsipnya sama saja, cuma memang kalau dalam bentuk program itu lebih mudah menggunakan metode Sugeno. Karena apa? Karena kalau Mamdani itu melibatkan proses pengintegralan dan mencari titik berat, sementara Sugeno itu adalah proses perkalian biasa. Tapi sebenarnya outputnya harusnya sama, atau kalaupun beda tidak jauh. Nah, ini adalah proses-proses di dalam fuzzy inference system ya. Ini harus harus dipahami dengan benar ya. Yang pertama adalah proses fazifikasi. Jadi Anda bisa lihat tadi bahwa sebelumnya inputnya adalah crisp. Misalkan tadi kecepatan, atau saya kasih contoh suhu ya. Suhu itu bisa mengukur secara tajam 31 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, 15 derajat Celcius. Itu input yang crisp tadi. Lalu dalam proses fazifikasinya kita memetakan kondisi suhu menjadi bagian-bagian yang kabur, yaitu dingin, sedang, panas. Lalu bagaimana cara kita menentukan dingin itu dari mana sampai mana dan bentuknya seperti apa, sedang dari mana sampai mana bentuknya seperti apa, dan juga panas, itu suka-suka kita. Makanya memang kendali fuzzy itu memberikan kebebasan ya, dibandingkan dengan kendali PID yang harus sesuai dengan fungsi transfer dan bentuk pakemnya ya, tidak bisa melanggar dari ketentuan-ketentuan kalau PID ataupun bentuk kendali yang lain. Maka bentuk fuzzy kita bisa mengatur kondisi dingin itu dari suhu mana sampai mana, sedang dari mana sampai mana, panas sampai dari mana. Tapi memang konsekuensinya kalau kita salah memilih range-nya ya sistemnya tidak berjalan dengan bagus. Jadi memang kita lebih bersifat trial and error untuk sistem
kendali fuzzy, yaitu fazifikasi tadi. Ya, jadi kita berusaha memetakan kondisi di lapangan dengan bahasa manusia. Kalau suhu dingin sedang panas, kalau kecepatan lambat sedang cepat, kalau misalkan kelembaban mungkin kering, sedang basah, lalu ya ada banyak apa namanya besaran lain yang bisa dipakai, tekanan kecil, sedang, besar. Itu fazifikasi. Lalu ada operasi fuzzy logic yang dinyatakan dengan and dan or. Jadi kan kita biasanya menyatakan kondisinya dalam bentuk and atau or ya. Misalkan jika suhu dingin dan jika suhu dingin dan kelembaban tinggi, nah itu operasi fuzzy logic. Suhu dingin dan kelembaban tinggi. Jadi itulah letak operasi and dan or-nya. Jika ini dan ini, atau jika ini dan atau itu. Lalu ada proses implikasi, di mana kita berusaha untuk mengambil kesimpulan berdasarkan jika ini dan ini. Implikasinya adalah maka apa. Lalu ada agregasi, di mana kita berusaha mengambil semua kondisi output berdasarkan implikasi tadi, dan biasanya agregasi itu kita mencari nilai maksimalnya. Nanti kita lihat maksudnya apa. Lalu ada divisifikasi, bagaimana cara kita mengubah hasil agregasi tadi menjadi satu nilai yang tajam, crisp, dan bisa langsung kita hubungkan dengan aktuator. Oke, itu adalah 5 proses yang biasa dilakukan dalam sistem fuzzy, fuzzy inference system. Ini memang sesuai dengan urutannya. Ya, ini mungkin kita balik lagi ke fazifikasi, yaitu proses memetakan nilai crisp atau numerik ke dalam himpunan fuzzy dan menentukan derajat keanggotaannya di dalam himpunan fuzzy. Ya, jadi selain kita menentukan membership function-nya seperti apa, ya kita tentukan juga range untuk derajat keanggotaannya di setiap situasi dan kondisi. Ya, jadi tujuan dari tahap ini, yaitu tahap fazifikasi, adalah untuk memproses semua data tajam menjadi data kabur. Mungkin akan sedikit membingungkan, dari tajam dibikin kabur, lalu diproses, lalu dibikin tajam lagi. Ya memang intinya seperti itu dari sistem fuzzy. Kenapa kita mengaburkan? Karena kita ingin membuatnya menjadi bahasa manusia. Kita kemarin juga sudah belajar konteks dari perbedaan bahasa manusia dengan bahasa mesin. Bahasa manusia itu lebih kontekstual, bahasa mesin itu lebih presisi, lebih kalimat kata per kata, tapi kadang-kadang kehilangan konteks. Kalau bahasa manusia itu kurang detail, ya, tapi konteksnya jelas. Nah, itu maksud dari kenapa kita buat fuzzy atau buat dalam bahasa manusia, karena kita ingin mengambil konteks dari permasalahan yang dihadapi. Oke, ini mungkin proses fazifikasi, dan saya mengharap Anda semua bisa paham dengan jelas karena semua akan dimulai dari sini. Ya, kita bisa lihat di sini ada 3 membership function. 3 membership function yaitu lambat, sedang, dan cepat. Itu membership function. Untuk lambat, membership function-nya berbentuk trapezio. Ya, untuk sedang, membership function-nya berbentuk segitiga, sementara untuk cepat itu juga berbentuk trapesium. Dan kita punya 3 membership function di sini. Apakah bisa dibuat lebih banyak? Ya bisa saja. Ya, kita membuat 5 nggak masalah, membuat 7 nggak masalah, membuat 9 nggak masalah.
Cuma seperti yang kita bahas sebelumnya, segala sesuatunya tergantung konteks. Anda mau membuat sistem ini seakurat apa? Apakah keakuratan yang tinggi itu krusial atau tidak? Kalau enggak, ya kita bikin simple saja. Ya kita bisa lihat di sini, ini adalah contoh di mana kita mengubah kecepatan yang crisp, yang tajam, yang sudah jelas tadi, itu menjadi bagian dari membership function, di mana tiap-tiap kecepatan itu memiliki nilai derajat keanggotaan atau membership value masing-masing. Anda bisa lihat bahwa saat kecepatan 60 km per jam, Anda bisa dilihat di sini ya, dia memiliki keanggotaan di dua keadaan, yaitu di keadaan sedang dan di keadaan cepat. Untuk keadaan sedang, membership value-nya atau nilai derajat keanggotaannya itu sebesar 0,75. Tarik ke atas saja nilai kecepatan 60 km per jam, lalu tarik garis kiri. Nah, ini nilainya 0,75. Ini sebenarnya ada persamaan garisnya ya. Jadi Anda harus menghitung menggunakan persamaan garis segitiga tadi untuk memperoleh nilai 0,75. Tapi kalau dari bentuk grafiknya ini kita bisa buat seperti ini saja. Ya, ini grafik. Tapi tentu saja untuk menggunakan grafik ini Anda harus menggambarkan sesuai skala dengan nilai yang benar-benar presisi dan akurat. Dan untuk membership value cepat itu nilainya adalah 0,4 ya, kita bisa lihat di sini. Kita tarik ke atas ke bagian yang bersinggungan dengan cepat, lalu tarik ke kiri, nilainya 0,4, yaitu membership value untuk kecepatan 60 km per jam. Anda juga bisa lihat kira-kira sendiri bahwa pada saat kecepatannya di bawah 35 km per jam, itu dia hanya memiliki satu membership value, yaitu nilainya satu membership value untuk membership function lambat. Jadi di bawah 35, apapun kecepatannya dari 0 sampai 34 misalkan, itu membership value-nya sama-sama satu dan berada pada membership function lambat. Mungkin bagi Anda agak sedikit merasa tidak adil ya. Kenapa? Karena kecepatan 1 km per jam atau bahkan 0 km per jam itu dianggap sama dengan kecepatan 34 km per jam. Sama-sama lambat, sama-sama bernilai satu membership value-nya. Itu terkesan tidak adil, tetapi memang itu bagian dari fuzzy itu sendiri ya. Di mana kita berusaha untuk memetakan setiap kondisi untuk keadaan-keadaan tertentu. Jadi ada rasa yang aneh kenapa kecepatan 1 km per jam dan kecepatan 34 km per jam itu dianggap sama-sama lambat, sama-sama membership value-nya satu. Demikian juga dengan yang kecepatannya di atas 75 km per jam. Mau kecepatannya 76 km per jam ataupun 200 km per jam itu dianggap sama, yaitu membership value-nya bernilai satu dan membership function-nya cepat. Karena memang dalam dunia kendali, titik krusial itu adalah titik yang dia berada di sekitar set point. Makanya kita harus pandai memilih di mana set point-nya. Misalkan di kondisi lambat, mau seberapa lambat pun, aktuatornya akan bekerja dengan maksimal. Misalkan. Jadi, itu adalah bagian dari strategi fuzzy itu sendiri. Ya.
Nah, ini adalah contoh saat kita menggunakan perhitungan persamaan garis, ya. Ketika kita berusaha untuk mencari sebuah membership value untuk persamaan di mana permintaan kemasan per harinya adalah seperti ini. Misalkan dia memiliki dua kondisi, yaitu permintaan turun dan permintaan naik. Lalu dia berada di angka 4.000, ya. Yang pertama kali kita lakukan adalah mencari persamaan garis atau persamaan trapesium ini. Nah, persamaan trapesium ini kita harus tentukan dari batas-batasnya. Misalnya kita bisa lihat di sini bahwa jelas membership value saat dia bernilai di bawah 1.000 itu satu. Saat dia bernilai di bawah 1.000 itu satu. Jadi bisa langsung dibuat, oh ini satu jika X-nya lebih kecil sama dengan 1.000. Nah, yang tricky adalah ini persamaan garisnya harus seperti apa, ya. Kita tinggal ubah menjadi persamaan garis biasa, yaitu 5.000 dikurangi X, di mana X itu adalah permintaan kemasan per hari, dan kita bagi dengan selisih antara 5.000 dengan 1.000, atau garis atau titik di mana dia mulai turun dan di mana dia mulai mencapai nilai berhenti turun, yaitu 5.000 dikurangi 1.000 sampai dengan 4.000. Jadi 4.000 di bawah ini adalah hasil pengurangan dari nilai 5.000 ini dikurangi 1.000, dan nilai 4.000 ini. Kebetulan kasusnya nanyanya sama di 4.000. Untuk kondisi naik juga sama, ya. Untuk di bawah 1.000 nilainya 0. Untuk di atas 1.000, di bawah 5.000, kita menggunakan persamaan garis ini, yaitu X. Ya, X itu adalah permintaan kemasan per hari dikurangi 1.000 per 5.000 dikurangi 1.000, ya, itu hasil dari membership value naik dan turun. Misalkan permintaannya adalah 4.000 kemasan per hari. 4.000 kemasan per hari itu artinya apa? Artinya kita tinggal masukkan nilai 4.000 itu di sini, baik untuk fungsi naik maupun untuk fungsi turun, ya. Untuk fungsi turun, hasilnya jelas, ya, 5.000 dikurangi 4.000 dibagi 4.000 sama dengan 0,25. Sementara untuk fungsi naik adalah 4.000 dikurangi 1.000 dibagi 4.000 itu sama dengan 0,75. Jadi pada saat nilainya 4.000, dia memiliki keanggotaan di dua bagian, yaitu di bagian naik nilainya 0,75 berdasarkan perhitungan ini, dan di bagian turun nilainya adalah 0,25 berdasarkan perhitungan ini juga. Ya, di sini, ya, ini Anda akan sering gunakan, jadi ada tolong perhatikan dan juga dipahami, bisa digunakan di waktu lain. Lalu bagaimana kalau nilainya misalkan 500? Wah, kalau 500 lebih enak lagi. Fungsi membership value-nya itu satu langsung karena X di bawah 1.000. Jadi langsung 0 untuk yang naik karena X di bawah 1.000. Kalau 2.000, nah kita tinggal masukkan aja 5.000 dikurangi 2.000, 3.000 per 4.000 itu 0,75 fungsi turun, dan 2.000 min 1.000 per 4.000 0,25 fungsi naik. Jadi masih mudah. Yang agak sedikit susah mungkin kalau ternyata fungsinya bukan fungsi trapesium segitiga, melainkan fungsi apa namanya, sigmoid atau bell curve, ya. Itu agak sedikit kompleks perhitungannya.
Jadi ya masih bisa dikerjakan. Nah, sekarang kita belajar tentang operasi logika fuzzy. Jadi bagian antecedent atau premis atau pernyataan. Ya. Jadi mungkin ini istilah baru, apa sih antecedent? Minggu kemarin sudah dijelaskan sih, cuma memang kata-kata antecedent itu agak aneh karena mungkin kita lebih biasa dengan istilah premis atau pernyataan. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi kalau bagian premis, yang premis itu yang tadi itu loh, yang jika suhu dingin, jika suhu dingin dan apapun itu, maka nah itu adalah premisnya. Jika kondisi premis, jika sesuatu itu premis. Nah, operasi logikanya itu adalah and, or, dan not. Ya. Maka derajat kebenarannya, dihitung dengan operasi fuzzy yang bersesuaian. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ini adalah kondisi A dan kondisi B. Kondisi A dan kondisi B, kita bisa lihat kondisi A, dia memiliki membership value di 0,375. Ya, membership value untuk kondisi A di 0,375. Sementara membership value atau derajat keanggotaan untuk kondisi B adalah di 0,75. Nah, kalau bagian premisnya dihubungkan dengan or dalam bahasa Indonesianya atau, maka kita mengambil nilai maksimal dari 0,375 dan 0,75. Maksimal dari 0,375 dan 0,75 adalah 0,75. Itu yang dimaksud dengan operasi ya, operasi pada fuzzy ya. Operasinya and, or, dan not. Untuk or kita ambil nilai maksimal. Untuk and kita ambil nilai minimal. Jadi kalau penghubung dari operasi logika fuzzy-nya itu adalah n, maka kita mencari nilai minimal dari 0,375 dan 0,75, yaitu 0,375. Itu adalah operasi logika fuzzy. Ya, itu operasinya. Operasi itu berarti kita menghubungkan dua premis tadi, ya, dua pernyataan. Jika ini dan ini, jika itu atau itu, jika bukan ini atau bukan itu, ya, atau or dan not, atau and, atau dan, ya itulah, atau dan not. Lalu ada implikasi. Kalau tadi adalah bagian dari logika fuzzy, operatornya itu apa, logikanya itu apa, ya. Kita juga bisa lihat di sini operasinya, ya. Maka selanjutnya adalah implikasi. Implikasi menyatakan dan-nya apa. Jika ini dan itu baru operasi fungsi keanggotaan. Dan-nya apa, itu adalah implikasi. Ya, implikasi. Metode yang umum digunakan metode Mamdani. Tapi memang walaupun umum digunakan, orang lebih suka pakai Sugino karena perhitungannya lebih mudah. Nah, input itu adalah derajat kebenaran bagian antecedent dan fuzzy set pada bagian konsekuen. Nah, ini bagi istilah, ada antecedent, ada konsekuen. Intinya dia menyatakan derajat kebenaran, ya, sudah kita
mencari kombinasi dari berbagai pernyataan pakai dan, pakai or, atau pakai atau. Nah, inputnya itu adalah derajat kebenaran sehingga kita proses semuanya. Nah, fungsi implikasi yang digunakan itu bisa jadi minimal. Contoh ya, ini adalah pernyataan. Jadi ini adalah antecedent. Antecedentnya adalah biaya produksi is rendah, permintaan is naik. Itu adalah antecedent. Fungsi operasi, operasinya tadi, operasi logikasi, itu adalah N. Jadi ini antecedentnya ada dua atau premisnya dua. Biaya produksi rendah, permintaan naik, operasinya N. Dan produksi barang is bertambah. Produksi barang is bertambah itu adalah implikasi. Kita bisa lihat nih gambarnya di sini. Nanti kita bisa lihat mungkin agak sedikit membingungkan apa sih yang dimaksud dari gambar ini. Ya, ini adalah fungsi keanggotaan untuk input. Input rendah ternyata menggunakan Gaussian atau bell curve, setengah Gaussian ini. Dia posisinya di sini. Lalu permintaan ternyata kan biaya produksi rendah sedang tinggi itu semuanya bisa jadi pakai Gaussian. Ternyata dia digabung sama permintaan yang bentuknya trapesium dan juga Stygia. Ya, nggak masalah, itu boleh. Permintaan naik posisinya di sini. Maka produksi barang bertambah, ya, ini adalah bentuk bertambahnya. Dia mengambil bagian minimalnya. Jadi kan dia ada bisa milih bagian di sini, ya, lurusan biru ini, atau bagian yang lurusan yang hijau ini. Implikasinya selalu diambil minimal, yaitu yang paling kecil. Dalam kasus ini adalah permintaan is naik, posisi membership value-nya lebih kecil. Sehingga untuk bagian bertambah, dia menggunakan membership value dari yang permintaan naik yang lebih kecil. Kita akan lihat bentuknya akan seperti ini. Ini contoh lain, ya. If temperature is cool, ini antecedent pertama, and itu adalah operasi, pressure is low, itu adalah antecedent kedua, then throttle is P2. Yang Anda bisa lihat di sini, ya, input variable temperature ini adalah 0,48, input variable pressure itu ada di 0,57. Jadi kita bisa lihat, bukan input variable ya, membership value. Input variabelnya kita nggak tahu berapa, tapi ternyata ketika kita ambil membership value-nya sudah melalui perhitungan itu di 0,48. Jadi 0,48 itu bukan suhunya, tapi membership value-nya di sini. Suhunya nggak dikasih tahu. Lalu input variable pressure ini kita juga nggak tahu berapa, tapi membership value-nya adalah 0,57. N itu berarti mengambil nilai terkecil, implikasinya juga diambil nilai terkecil di 0,48 di bagian sini. Itu adalah rule evaluation-nya. Jadi itu ya, nanti untuk
Fuzzy Mamdani, kita nanti disuruh menghitung luasannya. Ini itu luasannya berapa? Itu bisa jadi agak sedikit merepotkan. Lalu bagaimana jika antecedent hanya satu predikat tunggal? If biaya produksi is standar, dan produksi barang is normal. Kita bisa lihat, ya udah, berarti langsung aja membership value untuk biaya standar itu disamakan dengan membership value untuk barang normal. Jadi kita bisa lihat kalau untuk tunggal atau single itu malah lebih simple. Kenapa kita nggak usah cari tahu fungsi operasinya itu minimal atau maksimal, or atau n atau lain. Kita tinggal samakan, ya. Samakan membership value untuk falsifikasi dengan membership value untuk aplikasinya. Nah, nanti pakai Mamdani lagi ngitung luasan ini. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya, agregasi atau komposisi. Ini maksudnya apa? Jadi kalau tadi ya keluarannya itu di bagian sini itu cuma satu, ya, cuma satu. Kita sekarang ngomong keluaran atau implikasi atau den-nya. Den-nya kalau cuma satu, ya itu kita cuma ngambil bagian itu aja nggak masalah. Ya. Ini kita ngambil bagian ini karena kebetulan den-nya cuma satu, den total is P2. Tapi pada banyak kasus den-nya itu juga nggak cuma satu. Den-nya itu ya bisa jadi gabungan dari beberapa kondisi. Nah, jika terdapat lebih dari satu kaidah fuzzy yang dievaluasi, maka keluaran semua if then rule itu dikombinasikan menjadi sebuah fuzzy set tunggal, dan metode agregasinya itu max atau OR terhadap semua keluaran if then rule. Nah, jika dilakukan fungsi minimal pada implikasi dan max pada agregasi, maka metode Mamdani ini disebut juga metode min-max atau min-max inference. Apa maksudnya min pada implikasi? Ya berarti kan keluaran implikasinya diambil nilai terendah. Pada saat kita menggabung-gabungkan outputnya itu diambil nilai tertinggi. Ini dinamakan min-max inferencing. Mungkin kalau dijelaskan seperti ini agak membingungkan, ya. Jadi kita lihat gambarnya biar lebih jelas. Jadi misalkan terdapat n buah kaidah yang berbentuk if x1 is a1 untuk kondisi K, and x2 is a2 kondisi K, dan yk is bk kondisi K, misalnya itu 1, 2, dan seterusnya. Yang dalam hal ini A1 dan A2 adalah himpunan fuzzy yang merepresentasikan pasangan antecedent atau premis ke sekian atau ke K, dan BK adalah himpunan fuzzy yang menyatakan konsekuen ke K. Oke, maka berdasarkan metode implikasi Mamdani, maka keluaran untuk n buah yang diberikan, ya, ini itu adalah membership value, adalah maksimal. Jadi minimal untuk masing-masing membership value untuk input yang berdasarkan premis masing-masing. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini kaidah if x is a then n is b1. Kaidah 2, if y is b, ini kondisi di sini.
then N is D2. Sama seperti ini. If Z is C, then N is D3. Ini juga di sini. Nah, agregasinya, ini kan kita bisa lihat, ini bisa dianggap sebagai ambil kondisi minimal ya. Kondisi minimal ini, kondisi minimal yang kedua, dan juga kondisi minimal yang ketiga. Kita ngambil kondisi minimal untuk masing-masing implikasi ini. Kondisi terkecil masing-masing implikasi. Lalu agregasinya kita menggabungkan ketiganya, dan kita mencari bagian arsiran yang paling luas. Bagian ini, dan bagian ini yang kalau digabung bentuk gambarnya seperti ini. Ini adalah agregasi maksimal. Mungkin bisa dilihat di elemen dulu ya, seperti ini. Jadi agregasi maksimalnya itu diambil dari nilai minimal untuk masing-masing implikasi, tapi dicari nilai maksimalnya digabungkan. Gabungkan gambar ini, gabungkan gambar ini, gabungkan gambar ini, hasilnya adalah ini. Oke, tinggal lihat yang lebih kompleks ya. Ini implikasinya minimal jelas. Nah, ini kan ngambil membership value di sini, ngambil membership value di sini, lalu dia ambil nilai minimal. Nah, juga sama ngambil nilai minimal di sini. Nah, agregasinya kita ambil nilai maksimal dari gabungan ini dan gabungan ini. Ini adalah gambarnya. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ya, bentuknya kurang lebih sama seperti ini ya. Ini implikasi minimal. Ini kebetulan nggak ada input. Ini implikasi minimal juga. Ini implikasi minimal juga. Gabung agregasinya jadi besar karena kita ngambil fungsi maksimal. Ini kurang lebih sama sih sama tadi ya. Ambil nilai minimal, ini nilai ini juga gabung, ini sama aja sih gambar-gambarnya. Itu agregasi. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kita masuk ke defasifikasi, yaitu proses memetakan besaran dari himpunan fazi ke dalam bentuk nilai TRIS. Jadi alasannya biar sistem diatur dengan besaran real, bukan besaran fazi. Jadi kita mau kan aktuatornya bekerja dengan nilai-nilai yang pasti, bukan nilai-nilai yang kabur atau nilai-nilai yang nggak jelas. Nah, itu membingungkan buat aktuator. Ya. Jadi kita bisa lihat sistem itu kan diatur dengan nilai real, bukan besaran fazi. Fazinya untuk memudahkan bahasa manusia saja, tapi outputnya tetap harus crisp, harus tajam, aktuatornya harus bergerak dengan kecepatan berapa, atau tekanan yang diberikan harus tekanan berapa, itu harus crisp, tajam. Nah, tadi kita sudah lihat untuk Mamdani, itu kan kita akan mendapatkan sebuah wilayah arsiran
yang merupakan gabungan dari ketiganya. Ini nilai yang diharapkan ya, bukan diharamkan. Diharapkan adalah nilainya ini, daerah fuzzy outputnya. Itu baru masuk ke output, kita belum defasifikasi. Defasifikasi artinya ya mengembalikan semua keadaan ke nilai phase, membuat semuanya jadi tidak kabur lagi. Nah, strategi yang digunakan dalam defasifikasi adalah menentukan bentuk kompromi terbaik. Ya. Jadi nanti Anda kalau pakai program fuzzy itu ada begitu banyak pilihan. Yang pertama adalah metode keanggota maksimum atau maksimum membership, metode pusat luas atau center of area, metode keanggotaan maksimum rata-rata atau min max membership atau middle of maxima. Itu untuk apa? Mencari nilai ini tuh berapa. Nilai ini tuh berapa untuk dibuat dalam bentuk crisp atau bentuk tajam, bentuk yang jelas. Ya. Cara untuk menerjemahkan gambar ini itu gimana? Yaitu menggunakan metode ini ya, keanggotaan maksimum, maksimum membership, pusat luas, center of area, COE, atau maksimum rata-rata, min max membership. Itu untuk Mamdani. Kenapa saya bilang Mamdani lebih memisahkan? Karena kan males kita buat program integral di program ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Mungkin kalau ujian kita bisa pakai Mamdani, bisa pakai Sudono, ya. Nah, yang pertama metode keanggotaan maksimum atau maksimum membership atau largest maximum (LOM). Itu disebut juga dengan metode tinggi. Itu diperoleh dengan mengambil derajat keanggotaan tertinggi dari semua hasil agregasi. Ya, misalkan hasil agregasinya kan biasanya bentuknya gambar ya, gambar apapun ini. Yang ambil aja. Paling tinggi berapa nilainya? Ambil. Ya, misalkan di sini. Paling tinggi di sini. Udah ambil nilai ini. Ya, di tengah-tengah misalkan. Paling tinggi di sini. Ambil di sini. Ya itu menyebabkan kayak gak imbang sih, kayak nggak fair aja, karena dia tidak mewakili kondisi semuanya. Bisa jadi kan bentuknya kayak gini, 100 ini panjang sama sini, tapi tetap yang diambil bagian sini. Tapi mungkin untuk beberapa kasus lebih cocok yang seperti itu. Yang kedua adalah metode keanggotaan maksimum rata-rata, min max membership atau MOM atau middle of maxima. Nah, metode ini hampir sama dengan metode pertama, kecuali titik maksimumnya itu nggak unik. Dia berupa dataran dan solusi recursive diperoleh dengan mengambil nilai data domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Jadi ini sebenarnya sama aja sama yang ini, cuma kalau di sini maksimumnya itu adalah di satu titik saja. Kalau di sini kan maksimumnya ada di banyak titik. Dia bisa di antara ini dan ini. Nah, ini juga sama. Maksimumnya di sini dan di sini. Jadi untuk metode keanggotaan maksimum rata-rata kita cari ya, ini maksimumnya ada di puncak trapesium yang mana, misalkan antara A dan B, maka nilai Kripsnya diambil nilai tengah antara A dan B tadi. Sama juga ini terkesan gak adil karena ya bisa jadi dia di awal maksimum sempit, lalu di bawah nilai yang lebih kecil tapi panjang sampai ke kanan. Nah, ini yang metode yang paling fair digunakan dan biasa digunakan Mamdani, yaitu metode pusat luas atau center of area (COE). Itu dinamakan metode centroid atau center of gravity. Ini merupakan metode paling umum digunakan. Nah, solusi Kripps diperoleh dengan menghitung pusat gravitasi atau titik berat dari daerah agregasi.
Ya, ini misalkan titik beratnya ada di sini. Ya, itu kita ambil. Permasalahannya cara nyari gerak titik beratnya seperti apa, itu harus dengan cara menghitung luasan ini dibagi panjang ini. Itu merepotkan. Ya, luasan ini dibagi panjang. Ini mungkin kalau pakai integral agak sedikit membingungkan, padahal fisiknya ya luas dibagi panjang. Diskrit itu berarti kita hitung masing-masing komponennya, dikalikan dengan nilai komponennya, lalu dibagi panjang komponennya itu berapa. Nah, ini kita masuk ke contoh ya. Suatu perusahaan makanan kaleng itu akan memproduksi makanan jenis ABC, dan data 1 bulan terakhir permintaan terbesar itu mencapai 5.000 kemasan per hari, dan permintaan terkecil itu sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak sampai 600 kemasan per hari, dan terkecil pernah sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari. Serta demi efisiensi mesin dan sumber daya manusia, tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Nah, apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan atau rule fuzzy. Nah, ini rule-rule-nya seperti biasa kita lihat, ini antecedent atau premis, dan ini adalah operasinya N. If permintaan turun, N persediaan banyak, dan produksi barang berkurang. Tapi ternyata rule-nya nggak cuma satu, ada 4. Yang kedua, if permintaan turun, N persediaan sedikit, dan produksi barang berkurang. Yang ketiga, if permintaan naik, N persediaan banyak, dan produksi barang bertambah. Yang keempat, if permintaan naik, N persediaan sedikit, dan produksi barang bertambah. Nah, itu adalah 4 rule. Tadi, kalau kalian merancang sistem kendali fuzzy, selain bebas menentukan membership function dan membership value, Anda juga bebas menentukan role. Ini memang sistem kendali suka-suka lah istilahnya. Mungkin itu sebabnya kakak kelas Anda suka-suka aja pakai kendali fuzzy dibanding PID. Karena benar-benar suka-suka. Nah, berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Nah, berarti kita harus bagi tiap kondisi, yaitu permintaan, persediaan, dan produksi. Itu adalah variabel linguistiknya, ya, permintaan, persediaan, dan produksi. Permintaan itu bisa naik dan turun. Lalu tahu dari mana kalau kita menggunakan trapesium? Suka-suka yang rancang. Jadi kalau nggak ada perintah harus pakai trapesium atau apa, ya udah bikin trapesium aja. Bikinnya kayak gini. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Jadi kalau 4.000, yaitu sesuai dengan persamaan garis ini, membership value-nya itu di 0,75 sama di 0,25. 0,75 untuk fungsi naik, dan 0,25 untuk fungsi turun. Lalu kita lihat untuk permintaan sedikit dan banyak.
dia ada di 300. Ya, untuk kondisi 300 kita masukkan 600 dikurangi 300 per 500, ya, itu adalah 3/5 atau 0,6. Sementara yang satu lagi 300 min 100 per 500 atau 0,4. Jadi membership value-nya untuk sedikit adalah 0,6 dan untuk banyak adalah 0,4. Lalu produksi barang berkurang bertambah, ya. Kita bisa lihat di sini ini adalah persamaannya. Ini ada keterangan nggak sih? Oh ya, untuk berkurang dan bertambah kita nggak tahu dia di posisi mana, karena itu tergantung dari membership value untuk persediaan dan juga permintaan. Jadi ingat, membership value dari permintaan dan persediaan akan menentukan membership value untuk produksi barang, akan menentukan membership value untuk produksi barang. Dan berhubung ini menggunakan M, kita mencari nilai minimal. Ya, dipakai N berarti nanti membership value dari permintaan dan juga persediaan diambil nilai terkecil, karena kita mengambil fungsi N. Oke, ini adalah walaupun kita belum tahu membership value untuk produksi itu harus berapa, tapi kita tahu ini adalah fungsi dari keanggotaan untuk produksi berkurang atau bertambah. Ya, kita bisa lihat di sini ini 7.000 dikurangi Z per 7.000 dikurangi 2.000. Satu lagi Z dikurangi 2.000 per 7.000 dikurangi 2.000. Untuk kondisi yang miring. Kalau untuk kondisi yang stabil 1 dan 1 atau 0,0 itu relatif mudah ya. Di bawah 2.000 1 untuk berkurang, di atas 7.000 0 untuk berkurang. Tapi untuk bertambah sebaliknya, di bawah 2.000 0 dan di atas 7.000 1. Oke, ini yang tadi ya, falsifikasi tadi. Tadi udah dibahas. Ini turun 0,25, naik 0,75, sedikit 0,6, banyak 0,4. Dan kita membuat berdasarkan 4 rule tadi. Operasi yang tadi ya, if permintaan turun and persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Kita lihat permintaan turun tadi. Permintaan turun tadi, nilai membership value-nya adalah 0,25. Lalu kita lihat rule yang satu lagi. Persediaan banyak. Persediaan banyak, membership value-nya adalah 0,4. Jadi permintaan turun, membership value-nya 0,25. Persediaan banyak, membership value-nya 0,4. Ingat, dua antecedent dihubungkan dengan operasi N. Berarti kita mencari nilai minimal di antara dua nilai ini, yaitu 0,25 dan 0,4. Mana yang paling kecil? Jelas 0,25 paling kecil. Berarti nanti fungsi produksi barang berkurang itu menggunakan membership value 0,25. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi kan tadi turun 0,25, banyak 0,4. Ini adalah fungsi keanggotaan berkurang. Itu kita ambil yang 0,25. Ini baru satu row. Kita lihat dua.
If permintaan turun and persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. Permintaan turun, tadi kita udah lihat membership value-nya 0,25. Persediaan sedikit, membership value-nya 0,6. Karena dia operasi logika N, maka kita mencari nilai terkecil dari 0,25 dan 0,6, yaitu 0,25. Berarti untuk produksi barang berkurang, dia ngambil 0,25 lagi. Mungkin nanti Anda akan bingung, loh sama di atas ya, kenapa salah ya? Kalau sama berarti ya udah kita pakai salah satunya. Yang mau digabungan diiris juga tetap diambil gambar ini. Tapi jangan dijumlahin. Kita menggabungkan 2,25 dan gambar ini hasilnya ya ini juga. Ini kebetulan sama, bukan kebetulan sih, nanti akan ada banyak kasus seperti ini. Tapi ya nanti kita lihat gabunginnya gimana. Terus untuk rule 3, if permintaan naik and persediaan banyak dan produksi barang bertambah. Permintaan naik itu fungsi keanggotanya adalah membership value-nya atau derajat keanggotaannya adalah 0,75 ya, ini 0,75. Persediaan banyak, membership value-nya 0,4 ya. Berarti kita gunakan fungsi minimal karena ini menggunakan operasi N. Minimal dari 0,75 dan 0,4 adalah 0,4. Tapi di sini 0,4 untuk produksi barang bertambah. Ya, ini beda sama yang ini. Ini 0,25 produksi barang berkurang, ini 0,4 produksi barang bertambah. Jadi kalau dipetakan seperti ini, ya ini produksi barang bertambah, nilai membership value-nya 0,4. Beda sama yang tadi. 0,25 berkurang, ini 0,4 bertambah. Apakah sudah selesai? Belum. Karena masih ada satu rule lagi. Ya, masih ada satu rule lagi. If permintaan naik and persediaan sedikit dan produksi barang bertambah. Permintaan naik, membership value-nya 0,75. Saya balik lagi ke atas. Ini 0,75. Lalu yang sedikit tadi 0,6 itu di sini. Jadi kita mencari nilai minimal dari 0,75 dan 0,6. Yang jelas hasilnya adalah 0,6 nilai terkecilnya. Jadi kita bisa lihat ini membership function untuk permintaan dan persediaan, diambil nilai terkecil 0,6, lalu implikasinya juga sama, diambil nilai terkecil untuk bertambah sebesar 0,6 membership value-nya. Dan saat kita menggabungkan ke 4 gambar ini, saat kita menggabungkan ke 4 gambar ini sama persis dengan gambar ini. Gambar ini sama gambar ini itu juga bisa dibilang sama. Jadi kita bisa lihat irisannya adalah seperti ini. Kita gabungkan, bukan irisan, gabungannya adalah seperti ini. Dimana nilai ini adalah 0,6. Kenapa? Karena kita ngambil nilai maksimal di sini 0,6. Dan ini adalah 0,25. Ini tadi ya, 0,25.
Ketika digabungkan gambarnya seperti ini. Sekarang pertanyaannya A1 A2 berapa? Ya, bisa dicari. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Dia dapat dari mana 3.250 itu sebenarnya irisan. Di sini. Nah, kita bisa lihat tadi kan dia 0,25 di sini. 0,25. 0,25 artinya apa? Saat ya. Saat 0,25 di sini itu nilainya berapa? Itu bisa dihitung sendiri ya untuk fungsi naik. Naik pada saat 0,25 nilai berapa, lalu untuk kondisi-kondisi lainnya itu seperti apa, itu bisa juga diperoleh dari situ. Nah, itu untuk kondisi permintaan naik dan permintaan turun ya. Lalu ini kita bisa gunakan metode centroid untuk mencari persamaan fazinya. Untuk mencari persamaan fazinya. Kalau misalkan menggunakan metode yang lain bisa ya, artinya saya males mau pakai metode centroid, saya pakai metode apa ya yang paling gampang? Oh ya, min max. Berarti kalau min max kita tinggal cari di posisi ini kan pasnya di sini. Pasnya di sini. Berarti nanti dicari nilai tengah di sini langsung. Udahlah gitu aja. Males gitu. Yaitu kalau nanti soal ujiannya disuruh menggunakan max ya, tapi itu juga tergantung dari permintaan soal ujian. Kalau misalkan seperti itu ya sudah. Oke. Ya, jadi memang untuk pengambilan ininya memang tergantung dari perintah ujiannya. Minimax berarti ngambil nilai di sini. Ya, kalau center of gravity ya berarti kita harus hitung luasnya. Yang menghitung luasnya itu bisa jadi agak sedikit ya, tapi ya nggak masalah. Oke. Nah, itu cara kita mencarinya. Nanti kita menggunakan medan luas daerah, dan ini yang memang agak sedikit membingungkan. Kenapa? Karena kayak pakai integral gitu. Itu buat beberapa orang kayak agak sedikit mengganggu. Ya, jadi kita bisa lihat ya untuk kasus ini ya, dia bernilai 0,25 untuk Z lebih kecil dari 3.250, lalu Z min 2.000 per 5.000 untuk di antara 3.250 sampai 5.000, dan 0,4 untuk 0,6 untuk Z di atas 5.000. Tapi memang yang paling tricky di sini sebenarnya adalah mencari dari mana sih nilai-nilai itu diperoleh ya.
sama nilai 3.250. Kita lihat di bagian perputaran tadi. Nah, kita lihat tadi kenapa dia bisa di 3.250. Oke. Mungkin tadi belum ada penjelasannya di sini, jadi tolong diperhatikan ya. Tadi kita juga sudah melihat ya, untuk kondisi ini kita kan menggabungkan 4 gambar ini. 4 gambar ini digabungkan ya, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang pernyataannya batas A1 sama batas A2-nya itu di mana? Nah, kita lihat ya. Ini batasnya di 0,25 ya. Fungsi naik, permintaan naik di 0,25 dan mentok di 0,6. Nah, persamaan untuk fungsi bertambahnya itu di sini. Jadi kalau misalkan di 0,25 ya, itu dibalik. Z dikurangi 2.000 per 5.000 sama dengan 0,25. Itu caranya. Saya nggak bisa dicoret-coret ya. Z dikurangi 2.000 per 5.000 sama dengan 0,25. Artinya Z dikurangi 2.000 sama dengan 0,25 kali 5.000. Z dikurangi 2.000 sama dengan 1.250. Z sama dengan 2.000 tambah 1.250 sama dengan 3.250. Berarti tadi batasnya di 3.250. Sementara yang satu lagi dia batasnya di 0,6. 0,6 di mana? Ya, jelas, kita tinggal menggunakan cara yang tadi. Z dikurangi 2.000 per 5.000 sama dengan 0,6. Berarti Z dikurangi 2.000 sama dengan 0,6 kali 5.000. Z dikurangi 2.000 sama dengan 3.000. Z sama dengan 2.000 tambah 3.000 sama dengan 5.000. Sehingga itu kita sudah dapatkan batas-batasnya. Nah, jangan bingung, ini dapat dari mana ini 3.250 sama 5.000. Itu dari perhitungan tadi ya. Ini memang nggak ada penjelasannya. Ini akan membingungkan kalau cuma membaca di sini. Ini adalah kondisi-kondisi tadi. Jadi Anda bisa lihat kalau menggunakan metode min of max, ya, bisa lihat sebenarnya untuk produksi maksimal sampai berapa. Ini kita bisa lihat, jadi mungkin sampai 7.000 atau berapa. Ya, itu nanti misalkan sampai 7.000, berarti kalau pakai metode min of maxima, tinggal 5.000 tambah 7.000 bagi 2, 6.000, tengah-tengah dari 5.000 7.000. Itu mudah sekali. Tapi kayak nggak adil karena kok numpuknya di sini. Akhirnya kita pakai luasan aja ya, menggunakan metode centroid. Nah, ini integral ya, 0,25 adalah tingginya. Z dz dari 0 sampai 3.250 ini adalah 0,125 ya, Z kuadrat, karena kan integral dari Z dz itu adalah setengah Z kuadrat, berarti 0,125 Z kuadrat, batas bawah 0, batas atas 3.250. Ini hasilnya adalah seperti ini, 1.320.312,5. Lalu batas kedua 3.250 sampai 5.000. Ini adalah Z min 2.000 per 5.000. Ini hasilnya adalah seperti ini. Integral dari Z min 2.000 per 5.000 adalah ini.
1/5000 kita masukkan jadi 0,0002 Z kuadrat min 0,4 Z dz sama dengan ini dikurangi 0,2 Z kuadrat 5000 sampai 3250 sama dengan sekian. Lalu ini adalah batas 5000 sampai 7000 0,6 Z dz sama dengan 0,3 Z kuadrat 5000 sampai 7000 sama dengan 7.200.000. Ya, sehingga luas daerahnya kita tinggal jumlahkan apa namanya semuanya ya, kita jumlahkan ini tadi semua jumlahkan, lalu panjangnya kita kan ini ya, 3250 kali 0,25 ya, sama dengan 812,5 0,25 sama 0,6 kali ini sama dengan 743,75 dan 7000 ini 5000 kali 0,6 sama dengan 1200. Nah, dari mana 3250 kali 0,25? Ini tadi. Ini kan 3250 kali 0,25. Ini adalah luasan ini. Ya. 0,25 tambah 0,6. Ini adalah persamaan luas trapesium ya. Ini tambah ini kali ini bagi 2. 0,25 tadi yang nilai minimalnya tambah 0,6 dikali rentangnya antara 5000 sampai 3250 1750. Kalau ini kan jelas 7000 dikurangi 5000 dikali tinggi ini 0,6 sama dengan 1200. Jadi ini kan Z dz ya kan semua. Lalu tinggal bagi saja titik pusatnya. Ya, itu hasilnya adalah ini. Ini adalah metode Mamdani yang memang agak sedikit banyak perhitungannya. Walaupun ada cara mudahnya. Pakai Segune juga lebih mudah. Cara mudahnya seperti apa? Nanti kita lihat ya. Jadi itu pembahasan hari ini terkait metode fasifikasi menggunakan metode Mamdani, fasifikasinya. Mungkin bagian ini agak sedikit membingungkan, tapi nggak apa-apa, silakan dipelajari lagi. Jadi intinya ini integral, batas-batasnya itu harus dicari, dan ini adalah Z dz, fungsinya sekian Z dz, fungsi tengah, ini fungsi di atas. Ini kan fungsi posisi maksimal 0,25, fungsi persamaan garis, fungsi persamaan 0,6 di atasnya masing-masing dikalikan Z dz, batas atas dan batas bawahnya itu harus jelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan, langsung saja, apa saja bisa ditanyakan. Ya, kalau tidak ada tugas, silakan dikerjakan menggunakan metode Mamdani. Ya. Tapi nanti pada saat kuis saya juga bisa tanyakan menggunakan min max yang lebih gampang metode ini, atau metode max yang jauh lebih gampang lagi. Oke,